kata-kata. Allah Subhanahu wa taala beri manusia lidah. Ya, lidah manusia ini diletakkan di dalam. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Allah Subhanahu wa taala beri manusia lidah. Ya, lidah manusia ini diletakkan di dalam, kemudian ditutup dengan gigi, ya, juga dikasih bibir. Apa hikmahnya? Banyak ahli hikmah, para ulama mengatakan karena lidah ini kalau tidak dijaga maka akan sangat berbahaya. Bisa merugikan dirinya sendiri di dunia dan juga bisa merugikan orang lain di dunia, serta bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain di dunia dan di akhirat. Nah, ikhwani rahimakumullah, karena itulah pesan penting dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa dia diam saja. Nah, kata-kata yang baik itu yang bagaimana? Apakah kata-kata yang manis, ataukah kata-kata yang melipur hati, ya, atau yang seperti apa? Kata-kata yang baik tentunya bukan baik dalam pandangan kebanyakan manusia, bukan baik dalam pandangan masyarakat, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kata-kata yang mungkin baik bagi banyak orang, tapi menurut Allah itu kata-kata yang sangat jelek. Kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata-kata yang baik tentunya adalah kata-kata yang disukai oleh Allah. Kata-kata yang jika diucapkan tidak menimbulkan dosa. Kata-kata yang jika diucapkan mendatangkan pahala. Kata-kata yang jika diucapkan mendatangkan manfaat dunia dan akhirah. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Jadi sebelum kita berbicara, kita cek dulu nih, ucapan kita ini menghasilkan pahala enggak? Kalau tidak bisa menghasilkan pahala, maka lebih baik diam. Begitulah yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sebuah riwayat juga disebutkan al-bala muwakkalun bil mantiq. Bencana itu ya bisa terjadi karena ucapan manusia itu sendiri. Ya, ucapan manusia itu sendiri bisa mendatangkan bencana. Makanya kita disuruh ngomong yang baik-baik. Ya, bicara yang baik-baik. Karena kalimat yang baik itu akan menghasilkan hal-hal yang baik. Contoh misalnya, orang-orang dahulu ketika melihat anaknya itu punya perilaku yang agresif ya. Anaknya suka loncat-loncat, suka lari-lari, bahkan tingkahnya itu bisa menyebabkan banyak benda yang jatuh, ya, banyak gelas yang pecah, dan lain sebagainya. Maka orang-orang dahulu tidak mengatakan anaknya nakal. Ya, tidak mengatakan, anak itu nakal. Enggak seperti itu. Karena ini kalimat yang negatif. Kalimat yang negatif, kalau diucapkan anak itu nakal, maka anak itu akan menjadi nakal. Maka orang-orang dahulu, untuk anak yang tingkahnya luar biasa, perilakunya seperti itu, menggunakan kalimat anak itu pinter. Ya, anak pinter itu. Anak pinter. Kemudian ketika ada anak yang sakit, ya, orang dulu tidak mengatakan ini anak sakit, ya, anak ini sakit melulu, enggak begitu. Tapi orang-orang tua dulu mengajarkan untuk berkata ini mau tambah pinter, ya, ini mau tambah pinter. Jadi mengucapkan kalimat yang positif, bukan kalimat yang negatif. Nah, kalimat-kalimat positif ini menjadi doa yang baik. Karena kalimat positif itu muncul dari hati yang berpikir yang positif. Dari hati yang berpikir yang baik-baik. Sementara gerakan hati kita itu sebetulnya adalah doa. Ya, gerakan hati kita itulah permohonan. Karena itulah hati-hati dengan ucapan kita. Karena ucapan kita mewakili isi hati kita. Dan hati kita terkonek ya, dengan yang maha mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mengucapkan yang baik-baik, malaikat pun akan mengamini dan hasilnya baik. Tapi kalau kita mengucapkan yang buruk-buruk, na'udzubillah min dzalik, maka hasilnya akan buruk karena juga akan diamini, ya, akan diaminkan oleh hamba-hamba Allah yang kelihatan maupun yang tidak terlihat. Ikhwani rahimakumullah. Karena itulah
mari kita biasakan untuk selalu berkata yang baik. Ya, semisal ditipu. Ini ada orang ditipu. Orang dulu mengatakan al halal ma yafut. Ketika dia ditipu dan hartanya diambil orang, maka nasihat ulama al halal ma yafut. Yang halal nggak akan hilang. Yang halal nggak akan hilang. Maka insya Allah kamu akan dapat ganti yang besar, yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirnya selalu baik, nggak pernah berpikir yang negatif, sehingga yang terucapkan pun adalah kalimat-kalimat yang memberikan semangat kepada pribadinya dan juga memberikan semangat kepada orang lain. Nah, saat ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat begitu tidak sedikit kalimat-kalimat yang negatif, kalimat-kalimat yang menunjukkan orang itu putus asa, kemudian menjadi malas untuk berusaha karena dia sudah berpikir hidupnya nggak akan berubah. Dia sudah berpikir aku udah usaha maksimal, tapi ya begini-begini saja, dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita coba untuk kembali kepada ajaran orang-orang soleh, ajaran Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga Rasulullah, pengikut Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang tua terdahulu yang selalu mengajarkan untuk berbicara yang baik. Ya, untuk berbicara yang baik. Meskipun kenyataan di depan mata itu nggak enak, tetap yang keluar baik. Contoh, saya masih ingat, ketika dulu ya, saya masih kecil sekali, ketika kita itu menumpahkan air dari gelas. Air dari gelas tumpah, atau dari gelas itu isinya entah kopi, entah teh, minuman, kemudian tumpah. Apa yang diajarkan oleh orang-orang tua ketika melihat seperti itu? Apakah teriak, yang hati-hati kamu ya, oh, gimana sih tingkahmu nggak benar? Apakah seperti itu? Tidak. Tapi yang muncul adalah langsung kalimat yang indah, rezeki berlimpah. Ya, air tumpah, rezeki berlimpah. Ya, air tumpah, rezeki berlimpah. Indah sekali ya, Masya Allah. Bahkan ketika terpleset dan terjatuh, kalimat yang muncul adalah alhamdulillah, dosa diampuni dan pangkat dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Semuanya indah itu. Kalimat yang muncul bagus. Nah, kekuatan kata-kata inilah yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika minta sama Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman minta, ya Allah berilah aku kerajaan yang tidak ada seorang pun setelahku memiliki kerajaan yang seperti kerajaanku. Dengan kekuatan kata-kata itulah Nabi Sulaiman alaihissalam pun mendapatkan dengan izin Allah Ta'ala kerajaan yang menguasai bangsa manusia, bangsa jin, dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Hewan-hewan, bahkan sampai angin pun tunduk atas izin Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan kekuatan kata-kata. Nah, mari kita mudahkan sebetulnya. Bismillah ya Allah, Bismillah ya Allah. Kita bangun kalimat-kalimat yang positif, kata-kata yang indah, sehingga hidup kita ini selalu dalam keindahan. Karena apapun yang terlihat, apapun yang terjadi, selalu diartikannya itu positif, selalu diartikannya baik. Nah, ini butuh latihan. Insya Allah kalau kita latihan sedikit demi sedikit sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan itu memang ya harus dibiasakan. Namanya juga kebiasaan, harus dibiasakan. Habit, ya, kebiasaan itu harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan, tidak akan jadi kebiasaan. Biasakanlah untuk mengucapkan yang baik, untuk berbicara penuh prasangka baik, berbicara dengan optimis, ya, sehingga kita akan berikan manfaat yang besar kepada diri kita dan kepada siapapun dari umat Nabi Muhammad SAW.